Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majda Aiden Hawa dari kelas 10 AKL 3, nomor absen 19. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai bukti transaksi. Oke nih, sebelum memulai, apa sih bukti transaksi? Bukti transaksi merupakan dokumen yang merekam detail transaksi keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Fungsi dari bukti transaksi yaitu: 1. Sebagai media yang bersihkan data informasi keuangan. Yang kedua, sebagai dasar pencatatan akuntansi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya transaksi. Ada apa aja sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi memiliki beberapa contoh, antara lain yaitu: yang pertama, kwitansi; yang kedua, cek; yang ketiga, billet giro; yang keempat, faktur; yang kelima, bukti memorial; yang keenam, bukti kas masuk; yang ketujuh, bukti kas keluar; yang kedelapan, nota kontan; yang kesembilan, nota kredit; yang kesepuluh, nota debit; dan yang kesebelas yaitu adalah bukti pembelian. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Langkah kerja dalam membuat kwitansi adalah: yang pertama, tuliskan judul kwitansi di atas kertas; yang kedua, cantumkan tanggal dan nomor kwitansi; yang ketiga, tuliskan nama dan alamat penerima; yang keempat, uraikan rincian pembayaran atau jumlah, jenis pembayaran, dan keterangan; yang kelima, tuliskan total jumlah pembayaran; yang keenam, tanda tangan dan nama terang penerima dan pemberi; yang ketujuh, berikan stempel perusahaan jika ada. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Langkah kerja dalam membuat nota kontan yaitu: 1. Tuliskan judul nota kontan di atas kertas; yang kedua, cantumkan tanggal dan nomor nota kontan; yang ketiga, tuliskan nama dan alamat penjual; yang keempat, tuliskan nama dan alamat pembeli; yang kelima, uraikan rincian barang atau jasa yang dijual atau nama, jumlah, harga satuan, dan total; yang keenam, tuliskan total jumlah pembayaran; yang ketujuh, tanda tangan dan nama terang penjual; yang kedelapan, berikan stempel perusahaan atau jika ada. Pembelian atau penjualan merupakan surat bukti pembelian atau penjualan barang. Adapun pihak yang menerima faktur akan mendapatkan faktur pembelian yang merupakan bukti pembelian barang atau jasa. Langkah kerja dalam membuat faktur yaitu: 1. Tuliskan judul faktur di atas kertas; 2. Cantumkan tanggal dan nomor faktur; 3. Tuliskan nama dan alamat penjual; yang keempat, tuliskan nama dan alamat pembeli; yang kelima, uraikan rincian barang atau jasa yang dijual atau nama, jumlah, harga satuan, dan total; yang keenam, tuliskan total jumlah pembayaran; yang ketujuh, tuliskan PPN atau pajak pertambahan nilai jika ada; yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang penjual; yang kesembilan, berikan stempel perusahaan jika ada. Nota debit merupakan nota yang memuat pernyataan bahwa perkiraan kreditur didebit karena adanya hal-hal tertentu, misalnya pembebanan biaya dan dikirim kembali retur barang kepada penjual. Langkah kerja dalam membuat nota debit yaitu: 1. Tulis judul, yaitu nota debit; yang kedua, tulis tanggal dan nomor nota; yang ketiga, tulis nama dan alamat penjual; yang keempat, tulis nama dan alamat pembeli; yang kelima, rincian barang atau jasa yang didebit. Contohnya, yang pertama, nama barang atau jasa; yang kedua, jumlah; yang ketiga, harga satuan; yang keempat, total harga. Adalah bukti transaksi intern berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Langkah kerja dalam membuat bukti memorial yaitu: 1. Tulis judul, yaitu bukti memorial; yang kedua, tulis tanggal dan nomor bukti; yang ketiga, uraian transaksi; yang keempat, jumlah debit dan kredit; yang kelima, tulis saldo; yang keenam, tulis keterangan; yang ketujuh, tanda tangan dan nama terang.
Cek adalah surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Langkah kerja dalam membuat cek yaitu: yang pertama, isi formulir cek bank. Yang kedua, tuliskan tanggal dan nomor cek. Yang ketiga, cantumkan nama dan alamat penerima. Yang keempat, tuliskan jumlah nominal. Yang kelima, tuliskan kode bank dan nomor rekening. Yang keenam, tanda tangan dan nama terang nasabah. Yang ketujuh, serahkan ke bank untuk diproses. Biliet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank lain. Langkah kerja dalam membuat biliet giro yaitu: yang pertama, isi formulir biliet giro bank. Yang kedua, tuliskan tanggal dan nomor biliet giro. Yang ketiga, cantumkan nama dan alamat nasabah. Yang keempat, tuliskan jumlah nominal. Yang kelima, tuliskan kode bank dan nomor rekening. Yang keenam, tanda tangan dan nama terang nasabah. Yang ketujuh, serahkan ke bank untuk diproses. Bukti kas masuk merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Langkah kerja dalam membuat bukti kas masuk yaitu: yang pertama, tulis judul yaitu bukti kas masuk. Yang kedua, tulis tanggal dan nomor bukti. Yang ketiga, tulis sumber dana. Yang keempat, tulis jumlah uang masuk. Yang kelima, tulis keterangannya. Yang keenam, tanda tangan dan nama terang. Bukti kas keluar merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai, misalnya pembelian barang dagangan dengan tunai membayar utang dan membayar beban. Langkah kerja dalam membuat bukti kas keluar. Yang pertama, tulis judul, yaitu bukti kas keluar. Yang kedua, tanggal dan nomor bukti. Yang ketiga, tujuan pengeluaran. Yang keempat, jumlah uang keluar. Yang kelima, keterangan. Yang keenam, tanda tangan dan nama terang. Yang ketujuh, stempel perusahaan. Material atau bukti umum merupakan digunakan untuk mencatat transaksi non-kas dalam jurnal umum. Langkah kerja dalam membuat bukti pembelian yaitu: yang pertama, tulis judul, yaitu bukti pembelian. Yang kedua, tulis tanggal dan nomor bukti. Yang ketiga, tulis nama dan alamat penjual. Yang keempat, tulis nama dan alamat pembeli. Yang kelima, tulis rincian barang atau jasa, seperti nama barang atau jasa, jumlah, harga satuan, dan total.